Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Maret 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Polisi mulai tahapan pemberkasan kasus ruda paksa mama muda di Banda Neira. Kasus ruda paksa mama muda di Banda, Maluku hingga berujung meninggal dunia sudah memulai pada tahapan pemberkasan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengatakan penyidik di Treskrimum Polda Maluku sudah mulai pemberkasan. Pemberkasan perihal kasus seorang ibu rumah tangga di Banda Neira, Maluku yang tewas diruda paksa oleh MR alias Muhammad Rumagia berusia 30 tahun. Kepada awak media di Mapolda Selasa 28 Maret 2023, lebih lanjut Rum menyebutkan usai anggota di Treskrimum membawa pelaku dari Banda ke Ambon pada Jumat 24 Maret 2023 lalu, pelaku langsung diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkari Polda Maluku untuk mendapat perawatan medis. Rum mengungkapkan dari hasil pemeriksaan awal pelaku sudah mengakui perbuatan bejat ke korban. Diberitakan seorang ibu rumah tangga di Banda Neira, Malteng tewas diruda paksa oleh MR alias Muhammad Rumagia. Dari informasi yang dihimpun, korban diperkosa di rumahnya di salah satu desa di Pulau Banda Neira, Kecamatan Banda, Malteng, Maluku, Senin 20 Maret 2023. Korban NA berusia 30 tahun mengalami pendarahan hebat hingga tidak sadarkan diri usai mengalami kekerasan seksual dari pelaku. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banda untuk mendapat penanganan medis, namun sekitar pukul 11 malam nyawanya tak tertolong. Setelah 4 hari lebih buron terduga pelaku akhirnya ditemukan di rumah kosong Desa Nusantara, Titalama, Banda Neira, Jumat 24 Maret 2023 sekitar pukul 6:30 pagi. Kemudian terduga pelaku diamankan di Polsek Banda dan selanjutnya dibawa ke Mapolda Maluku dengan menggunakan pesawat. Tribuners, biar tenang selama Ramadan, polisi amankan 15 sepeda motor berknalpot racing di Ambon. Pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau brong diamankan Polsek Nusaniwe Ambon selama Ramadan 1444 Hijriah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun sebelum dikembalikan, pemilik kendaraan diminta untuk mengganti knalpot racing ke knalpot standar. Polsek Nusaniwe dan jajarannya telah mengamankan 15 unit sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong yang terjaring dalam operasi dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Sepeda motor knalpot brong itu diamankan dari sejumlah kawasan di Jalan NN Sar Sopakua, Kelurahan Benteng, Kota Ambon, Selasa 28 Maret 2023. Kapolsek Nusaniwe Ibtu John Anakota menyatakan, dalam pelaksanaan penertiban knalpot racing, pihaknya juga memberi arahan kepada pengendara yang ditahan agar tidak gunakan knalpot racing lagi. Karena knalpot racing itu membuat kebisingan dan kegaduhan di tengah masyarakat dengan bunyinya yang besar. Sedangkan bagi pengendara yang lewat saat penertiban, pihak Polsek Sirimo juga memberi imbauan ke warga pengguna jalan agar selalu tertib berlalu lintas dan menjaga keselamatan diri maupun orang lain. John menambahkan bahwa penertiban seperti ini akan terus dilakukan setiap waktu demi kenyamanan masyarakat Kota Ambon. Membuat ketidaknyamanan masyarakat.
Jadi bagi pengendara yang punya knalpot racing atau bronc segera diganti. Tribuners, penyidik di Treskrimum Polda Maluku hentikan kasus penembakan Ongen Kabalmai. Bareskrim Mabes Polri dan Polda Maluku menghentikan kasus penembakan oleh oknum BNN Tual terhadap Ongen Kabalmai. Pemberhentian perkara itu merujuk ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP yang berbunyi penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti. Atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Untuk itu di Senin 27 Maret 2023 kemarin, di Treskrimum Polda Maluku menerima surat dari Kabareskrim Polri nomor B-3-087-35-2023 tertanggal 24 Maret 2023. Terkait dengan laporan hasil pelaksanaan gelar perkara khusus di Mabes Polri pada Senin 20 Maret 2023 lalu. Di Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar menyebutkan dari hasil gelar perkara ditemukan bukti bahwa terlapor anggota BNN Kota Tual, Muhammad Novi Patamangi, yang melakukan penembakan terhadap Ongen Kabalmai merupakan salah satu upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan adanya surat perintah tugas. Lanjut dikatakan dengan berdasarkan surat rekomendasi yang pihaknya terima dari Bareskrim Polri Senin kemarin itu, maka di Treskrimum Polda Maluku menertibkan surat penghentian penyidikan SP3 atas kasus penembakan Ongen Kabalmai. Dalam peristiwa pengerebekan narkoba yang terjadi di Tual beberapa waktu yang lalu. Baik saksi ahli pidana maupun saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Tual. Untuk transparansi dan terangnya proses penyidikan ini, berdasarkan fakta-fakta baru kami membuat surat ke Bareskrim untuk melakukan gelar perkara lanjutan di Bareskrim. Akhirnya telah dilaksanakan gelar perkara di Bareskrim pada tanggal 20 Februari 2023. Nah, kemarin suratnya sudah keluar dari Bareskrim Polri tanggal 24 Maret 2023 yang kita terima pada tanggal 27 kemarin, bahwa hasil rekomendasi itu menyebutkan bahwa direkomendasikan untuk menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh di Treskrimum. Karena apa? Di dalam gelar perkara itu ditemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh saudara terlapor, yaitu saudara Muhammad Novi Patamangi, adalah bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan dilengkapi surat perintah tugas. Jadi berdasarkan surat dari Bareskrim tersebut dengan rekomendasi penghentian penyidikan, kita sudah keluarkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan. Mungkin demikian Pak. Itu sudah Hari Jumat yang datang dari Jumat malam. Pak Dir datang dari sana. Oke, Ambon dulu baru ke. Iya, kita bawa ke rumah sakit dulu. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Hotel Santika Premier Ambon hadirkan Ramadan in Maroko, paket terbaik di bulan penuh berkah. Kenikmatan bulan suci Ramadan selalu ditunggu, dirayakan serta dijalani dengan penuh sukacita demi meraih berkah yang melimpah. Tidak hanya perorangan, Hotel Santika Premier Ambon pun ikut menyambut bulan penuh berkah itu dengan memperkenalkan berbagai program Ramadan. Kali ini, Ramadan in Maroko jadi tema yang disajikan Hotel Santika Premier Ambon untuk warga kota berjuluk Manise ini.
Jika tahun sebelumnya, Hotel Santika Premier Ambon membawa pernak-pernik hingga hidangan ala Turki di hotel dalam tema Santika in Cappadocia, maka di Ramadan in Maroko, Hotel Santika Premier Ambon membawa nuansa Maroko lengkap dengan hidangan khasnya. Dalam program itu, paket All You Can Eat dengan menu prasmanan Maroko Fusion hanya Rp175.000 per orang. Ada juga Casablanca Packaging, yaitu paket buka puasa dengan menu prasmanan Maroko Fusion, juga Rp175.000 per orang. Selain penawaran menarik itu, Hotel Santika Premier Ambon juga menyediakan Sahara Room Packaging yang berlaku sepanjang bulan puasa. Packaging ini dibagi jadi 2 kategori kamar, deluxe single dan juga deluxe double. Deluxe single dengan harga Rp770.000, Anda akan dimanjakan dengan pengalaman menarik berupa pelayanan sahur hingga buka puasa dan makan malam di Gandaria restoran untuk 1 orang. Deluxe double dengan Rp990.000, Anda akan mendapatkan layanan sahur hingga buka puasa dan makan malam di Gandaria restoran untuk 2 orang. Semua itu berlaku untuk 1 malam saja. Menarik bukan? Kebahagiaan yang luar biasa menghadapi sudah waktunya buka puasa, kita berdoa dan doa dalam senjata kita, ya, dan tidak memiliki senjata yang lain kecuali hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu doa. Mari sama-sama kita doa. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 28 Maret 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.